dianalogikan ke macan. Macan itu kan kita nol juga. Mau nggak? Satu kandang sama macan. Ente berani nggak kan gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi kita bukan takut dengan virusnya. Raja Macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jul, apa kabar Bang Jul? Sehat ya? Iya. Libur? Lagi libur nih? Libur ini kita udah seminggu ini. Ya seminggu ya? Sampai kalau nggak salah 31 lah. Nah 31 itu berarti masuk lagi insya Allah tanggal 1. Jadi anak-anak pada diliburkan semua. Tapi kita si gurunya tetap masuk. Ini karena harus guru masuk karena apa nih? Karena tekbal dari corona apa karena bukan manusia nih? Banyak meme-meme yang beredar seperti itu nih. Kan masih tanggung jawab lah ya. Karena kan memang yang diliburkan siswa, tapi siswa itu libur bukan libur holiday. Mereka itu libur ya karena emang himbauan dari pemerintah kan. Jadi tetap belajar di rumah tetap. Jadi belajarnya itu tatap muka lah ya. Iya, jarak jauh lah ya. Gitu kan. Jadi tetap ada nanti ada laporan dari orang tua seperti buku penghubung biasanya gitu. Metodenya intinya diganti lah ya. Jadi pas jadi libur Senin itu anak-anak kita udah kasih materi itu selama 2 minggu. Kita udah susun materi selama 2 minggu yang kita berikan. Jadi anak-anak itu yang mantau itu bukan gurunya lagi tapi orang tuanya di rumah. Oh, jadi catat ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih pelajar, ini bukan libur. Bahkan itu loh, bagi pelajar yang keluyuran ditangkap Satpol PP. Iya betul itu ada. Bukan malah ke warnet main game. Tidak dong, tetap belajar kamu sekalian di rumah. Oke nih, Bang Jul. Sapa dulu sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi semua ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini ya brother. Kebetulan malam ini gue lagi berkunjung. Biasa kita weekend malam Ahad wakuncare ke rumah Bang Jul. Biasanya ada kajian mengaji tahsin sama Bang Jul. Selain pembina, selain founder juga, ini guru ngaji Brother Invest juga teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang brother-brother yang pengen belajar ngaji rumahnya Tambun dan sekitarnya, mari gabung. DM aja ke Instagram kita, nanti biar ada teman-teman atau tim kita yang coba feedback ke beliau. Nanti deskripsinya ada di link di deskripsi ada di bawah ini. Jadi bukan anak kesini bukan semata-mata silaturahmi, tapi ada beberapa yang pengen anak tanyakan nih, Bang Jul, terkait tentang virus COVID-19 atau corona. Baru main kesini udah nanya yang ke situ. Iya sih, emang kayaknya lagi happening banget nih. Ini terkait fatwa MUI terhadap virus atau COVID-19 ini. Fatwanya itu kan kalau tidak salah itu ada 9 poin. Gue juga lupa apaan aja itu. Pokoknya lengkapnya ada bisa di-download di situs MUI resminya. Ini di media sosial malah meributkan antara kok masjid ditutup, kok sholat jamaah dihentikan, kok sholat Jumat pun tidak ada, bla 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 bla. Yang satu pakai dalil, yang satu pakai dalil. Berhubung anak masih polos, masih tahap belajar, anak pribadi keluar dari perdebatan itu. Tapi sebenarnya ada yang pengen, kayaknya harus ada yang diluruskan atau dihimbau kepada teman-teman di luaran sana gitu terhadap fatwa MUI. Menurut Bang Jul gimana? Jadi memang apa ya,
ya memang hal-hal yang gini biasa terjadi lah ya, perbedaan pendapat mungkin ya, kasarnya begitulah. Cuma memang kalau kita memang kan sebagai umat muslim khususnya di Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia itu memang dibuat itu kita nih ya, artinya ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan perkara ibadah, lalu ya pokoknya yang berhubungan dengan Islam itu sendiri, ya kita memang mengacunya kepada MUI gitu kan. Dan MUI itu kan bukannya sembarang orang tentunya. Iya kan. Ya kalau kita ini kan justru kita memang perlu banyak belajar kan. Ya artinya Setuju. Untuk perbedaan pendapat itu sendiri pun kita kadang-kadang berpikir keras tuh, mana nih yang harus diikutin gitu kan. Iya. Tapi memang kita berupaya untuk meyakinkan, atau kita harus butuh referensi, atau mana yang benar-benar kita jadikan acuan atau kita yakini gitu kan. Tapi memang sebenarnya sih sudah pasti lah, insya Allah tujuan MUI itu sendiri, himbauannya itu tujuan yang baik, atau apalagi utamanya untuk masyarakat muslim kan. Iya. Jadi himbauan itu apa? Kemarin itu kan untuk sementara ini Iya. seperti sholat berjamaah kita di rumah dulu atau dirumahkan ya. Iya. Atau bahkan sampai sholat Jumat juga kan sudah Iya. mulai nih Untuk beberapa masjid ya. Iya, di beberapa di daerah-daerah yang mungkin tanda kutip zona merah. Iya. Nah, itu digaris bawah itu ya. Dihimbau untuk Dihimbau untuk sholat sholat di rumah ya. masing-masing Gitu kan. masing-masing. Ya memang sedih rasanya, apalagi kalau sampai sholat Jumat kan. Iya. Padahal kan sholat Jumat itu sendiri afdolnya itu ketika kita mendengarkan khutbah, gitu kan. Iya. Dan diganti pada akhirnya dengan adanya virus corona ini, untuk sementara kita di rumah, yang akhirnya kita diganti menjadi sholat zuhur. Nah, Gitu. tapi di luar sana nih ada saudara-saudara kita nih yang beranggapan bahwa udahlah, corona ini kan makhluk ciptaan Allah juga gitu, nggak perlu takut lah. Malah ada yang sempat ekstrimnya sholat, mati dalam keadaan sholat itu kan malah jihad atau segala macam gitu. Nah, itu menyikapi itu gimana, Bang Jul? Kalau ya memang hidup dan mati itu memang di tangan Allah memang. Tapi bukan apa ya, kita ketika kita didekati dengan mara bahaya, apa kita yang mau maju terus, misalnya kan gitu ya. Yang enggak ya, maksudnya ini pendapat saya sih gitu kan. Ya ketika apalagi ada yang himbauan itu, apalagi kita sudah diberikan himbauan oleh ustadz, para ulama, sebaiknya begini nih gitu, untuk sementara waktu. Sudah ada klasifikasinya. Sementara waktu ini gitu kan. Ya kita juga nggak mau sampai seterusnya kan, nggak mungkin. Karena kan kita tujuannya apa? Sementara waktu ini kita untuk dirumahkan dalam perkara hal ibadah seperti sholat jamaah, ini sementara waktu. Nah, kita kasih garis bawah nih, sementara waktu itu tujuannya untuk apa? Tujuannya minimal si penyakit ini bisa memutus mata rantainya, kan kasarnya gitu. Kenapa? Betul. Karena kan virus corona kan yang kita baca nih ya, dari atau yang kita dapat dari Artikel-artikel lah ya. Dia itu kan sistem penyebarannya cepat, Ya. gitu kan, atau mencari korban-korban berikutnya juga cepat. Ya. Ketika kita kontak langsung, tertular melalui seperti liur atau orang yang batuk gitu kan, atau bekas yang orang batuk terkena benda kita pegang, kita menjadi Iya, terjangkit terjangkit. kan gitu kan.
Jadi sementara waktu itu ya maksudnya agar kita orang yang mungkin terkena atau terpapar Sudah suspek lah. sudah suspek dari penyakit tersebut minimal tidak menularkan ke orang lain kan begitu kan. Kalau Anda tertarik tadi ngeliat statusnya Bang Jul. Betul. Jadi gini buat teman-teman yang nggak tahu, Bang Jul bikin status itu ada gambar macan. Dinaikin juga di medsos tuh. Macan itu kan ciptaan Allah ya, gitu kan. Kalau kita nggak takut sama virus corona, karena dia kan ciptaan Allah juga. Nah di apa namanya? Dianalogikan ke macan. Macan itu kan ciptaan Allah juga. Mau nggak satu kandang sama macan, ente berani nggak kan gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi, kita bukan takut dengan virusnya, ya. Tapi sebelumnya terima kasih nih. Ini gambar itu aneh minta dari Indonesia Anti Jil. Terima kasih sebelumnya. Buat teman-teman Anti Jil ya. Jil ya. Anti Jil. Teman-teman anti Jil. Iya kan ya itu sih sebenarnya perumpamaan aja gitu kan. Virus corona itu kan ciptaan Allah, jadi kita mesti takut ya gitu kan. Hidup atau mati kita di tangan Allah ya kan. Kalau misalnya kita ya sama dong kan ya, makanya diibaratkan gitu, harimau atau macan itu juga ciptaan Allah, terus ente mau satu kandang gitu kan. Jadi gini loh, kalaulah ada takdir baik dari Allah, kenapa kita harus mendapat atau mengambil takdir buruk dari Allah, gitu kan? Iya, jadi begitu. Dan ya yang perlu saya sih bukannya mau menyalahkan teman-teman atau saudara-saudara yang tetap berkeyakinan ngapain takut. Kalau kami sih bukannya takut ya, artinya ini kan salah satu upaya ijtihad kita gitu kan. Jadi ini termasuk sebagian dari ibadah, iya deh ya. Ya ini kan salah satu termasuk ibadah kan, kita menghindari dari wabah atau virus tersebut gitu kan. Jadi kita juga nggak mau sholat jemaah ya walaupun ini sebenarnya menggunakan darurat kan, pada akhirnya sholat jemaah di masjid jadi dirumahkan dulu atau sholat Jumat gitu. Dan lagi pula sebenarnya ini pun masih fleksibel ya. Ya artinya MUI yang di daerah-daerah kan nggak semua juga. Jadi kita tadi yang ente bilang ini yang udah zona merah ya. Zona merah. Jadi ya contohnya kayak di Jakarta. Tapi kan misalnya kayak mungkin di Bogor atau yang lain kan nggak semuanya juga MUI memberikan fatwa itu gitu kan. Jadi mungkin dilihat kondisi juga ya, atau mungkin ya kalaupun sudah berkurang pun ya setidaknya pasti itu himbauan itu akan ditarik kembali. Jadi kita ngelihat bagaimana nanti keadaannya berikutnya, kondisi berikutnya. Ya harapannya ya inilah bentuk upayanya kita atau usaha kita untuk memutus rantai penyebaran atau penularan dari virus corona tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi sama teman-teman, dan ini masukan juga buat pemerintah daerah kali ya Bang ya. Tolong terbuka gitu. Dan gue sendiri belum tahu di Jawa Barat, karena Bekasi masuk Jawa Barat, itu sudah berapa total yang suspek dan meninggal. Sampai saat ini gue juga belum coba buka linknya. Mungkin masukannya pemerintah juga harus memetakan kali ya Bang, memetakan zona-zona merah di wilayahnya masing-masing biar terhindar konflik perdebatan ini kali ya, untuk menyikapi fatwa MUI gitu. Ya memang kalau masalah itu pemerintah lebih tahu lah ya. Ya, pemerintah lebih paham. Makanya kita percayakan kepada mereka gitu kan. Jadi memang harus ya lebih transparan. Kami ini kan kepada kita. Karena kita butuh informasi banget. Iya betul. Gitu kan. Dan jangan
dan jangan sampai juga dipolitisasi pada saat itu. Aduh. Nah, ini coba itu bagi partai-partai yang kemarin atau caleg atau alek atau yang lain yang kemarin itu waktu kampanye memberikan ini itu. Nah, sekarang waktunya nih kasih masker kayak atau kasih sarung tangan atau hand sanitizer atau lain-lain yang berkaitan dengan itu. Ya. Gitu. Jangan malah ditimbun. Yang Mencari keuntungan Anda. nggak perlu pakai logo, nggak apa-apa lah gitu. Ya tapi kalau perlu pakai logo ya silakan gitu kan. Jadi jangan kampanye doang kemarin. Kemarin kampanye pada betul. Gitu sekarang kayaknya tidak ada sih yang kelihatan. Ya kita sih husnuzon aja lah. Yeah. Mudah-mudahan para pemimpin kita itu memang kita percayalah. Soalnya mereka pun sangat memikirkan hal ini kan gitu kan. Nah, dan yang terpenting kita ini selalu jaga ukhuwah gitu kan. Jadi kalau misal pun ada perbedaan pendapat, ya baiklah kita bisa bicarakan baik-baik gitu kan. Ya nggak perlu ada saling caci mencaci gitu kan. Orang ini juga untuk kita, kebaikan kita semua gitu, khususnya untuk umat muslim gitu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Ya jadi gitu teman-teman ya. Udah cukup jelas tadi pemaparan dari Bang Zul. Udahlah stop untuk berdebat kusir. Pesan tadi Bang Zul juga kan kita cuma penuntut ilmu ya Bang Zul ya. Ada lembaga yang lebih mumpuni. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan dan itu sangat jelas banget. Tolong juga buat teman-teman jangan dipotong-potong fatwanya karena ada 9 poin dan itu terhubung satu sama lain sih poin-poinnya itu kemarin pemaparan dari Ustadz Adi Hidayat juga. Ya udah jangan lagi diperebutkan yang pro dan kontra, yang ini bilang A, yang ini bilang B. Intinya kan bukan sholatnya yang disuruh ditunda ya deh. Kecuali kalau sudah dipatutkan jangan sholat, itu baru kita beraksi teman-teman. Yang parah lagi kan ada juga tuh. Dia marah-marah ya kan. Apa-apa nih masjid ditutup gitu kan. Padahal mau pernah sholat itu. Ya, sampai begitu kan. Jangan sampai yang marah-marah malah dia yang nggak pernah ke masjid. Malah dari panggung, pansos Anda itu pansos. Oke mungkin kita atau dari Bang Zul ada himbauan buat teman-teman di rumah yang nonton channel kita. Ya jadi intinya begini kita semua ini sama-sama sedang berdoa dan berusaha gitu kan. Dan harapan kita memang sudah pasti sama-sama ingin masalah kasus virus ini cepat selesai. Kan? Jangan sampai semakin banyak yang tertular atau mewabah kemana-mana gitu kan. Ya dan kita jangan putus-putus untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kembali lagi kepada Allah lah kita mengharapkan atau meminta Kesembuhan. Iya, untuk kesembuhan usainya permasalahan kasus virus ini. Jadi paling penting itu adalah kita jaga ukhuwah Islamiyah. Nah, buat teman-teman yang mengaku Pancasilais, ya saatnya lah sekarang ini udahlah kita berempati, tidak usah saling menyalahkan. Mana sila ketiga ya, Persatuan Indonesia ini saatnya. Terus satu lagi nih, Ana pernah dapat wejangan lah dari Bang Zul antara bab ikhtiar dan bab tawakal. Intinya sih usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu sia-sia. Lebih baik kita jalankan dua-duanya dong. Kita nggak mau dibilang sombong dan kita juga nggak mau dibilang sia-sia kan. Jadi itulah. Dan kami Brother in Faith membuka open donasi atau kita open donasi untuk teman-teman yang berkemampuan cukup atau punya rezeki lebih Menyisihkan. untuk menyisikan
nanti ada di deskripsi ya linknya. Sebagian hartanya untuk kita membeli masker ya, Iya. membeli masker Yang akan dibagikan. yang akan kita bagikan secara free. Jadi insya Allah teman-teman dapat pahalanya lah, dapat manfaatnya nanti. Insya Allah, memang tujuannya kita mengharap ridho Allah. Ya. Jadi Tujuan. semoga itu dicatat sebagai amal kebaikan. Amin amin. Amin. Terus ada yang bilang nanti kalau ada yang nonton video ini, lu udah kerja dari rumah tapi malah kelayaban ngumpul-ngumpul. Tenang teman-teman, di sini cuma nggak lebih dari 10 kan, yang bawahnya jangan lebih dari 10 orang. Kita di sini yang belakang kamera cuma 3, di depan cuma 2, cuma 5 orang. Dan ini pun terlaksana juga akibat rasa apa ya? Empati ya. Ada kisruh di media sosial pro dan kontra fatwa MUI. Jadi kita berinisiatif untuk wah ini kayaknya harus ada yang diluruskan ya, gitu ya Bang Jul. Ya sebenarnya sih kita biar sama-sama ngerti aja lah ya, Iya. biar sama-sama enak lah gitu kan. Dan kami Brother Inpet menarik diri ya dalam hal untuk perdebatan itu. Kita membalikan lagi ke tadi fatwa MUI ya, karena memang lembaga itu yang saat ini kita ikuti karena jelas Insya Allah. dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Dan kami Brother Inpet turut prihatin ya dan berduka atas musibah virus Corona atau COVID-19 ini yang menjadi pandemik di Indonesia bahkan di dunia. Bagi korban-korban ya. Mungkin kita mendoakan lah ya, semoga cepat pulih, Indonesia cepat bangkit lagi. Selalu teman-teman dalam lindungan Allah. Amin. Dan tadi pesan Bang Jul, jangan henti-hentinya buat berdoa lah, berpasrah diri, dalam artian tetap berikhtiar juga ya. Hal simpelnya mungkin yang tadinya maaf jorok, kita harus lebih higienis lagi kali ya Bang Jul. Teguran juga. Mungkin ada lagi Bang Jul? Cukup. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jul. Assalamualaikum.